Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Nashhadu bi annahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa kashafa bi yadihi asy-sharifati al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tengku Imam Syekh, ayahanda rohani kita bersama yang luntuan muliakan, seluruh jamaah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Allah berfirman pada ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana tujuan daripada dilaksanakannya rutinitas daripada ibadah solat Jumat, bahkan menjadi salah satu rukun dua al-khutbah. Di antaranya adalah mengajak para jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai khutbahnya dengan mengajak para jamaah Jumat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepadanya. Maka bagian daripada keabsahan sebuah solat Jumat adalah mendengar rukun dua al-khutbah. Salah satu poin rukun al-khutbah adalah mengajak kepada ketakwaan. Hal ini diulang setiap Jumat. Dalam satu minggu, satu pekan sekali, ini selalu diulang. Sekali Jumat selalu diulang. Baik itu penyampaiannya dengan mengajak, yaitu dengan perintah atau fi'lul amri, ittaqullah, ataupun dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari yang berbahagia ini, khatib yang sangat fakir akan ilmu pengetahuan mengajak para jamaah kembali kita memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan ini tidak akan pernah dicapai kalau kita tidak mengerti apa sebenarnya ketakwaan tersebut. Apakah ketakwaan itu hanya pada hari Jumat, pada saat azan Jumat, atau setiap hari 24 jam kita harus berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun ketakwaan itu hanya pada sisi hablum minallah, sedangkan sisi hablum minan nas kita tidak mengandalkan ketakwaan. Atau hanya ketakwaan itu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di kantor tidak ada ketakwaan. Maka mari kita sama-sama mengkaji kembali, memahami kembali makna ketakwaan. Para ulama menyebutkan di dalam Al-Quran, minimal kalau kita cari, kita membaca ada 115 kali penyebutan takwa dengan berbagai redaksi. Ada redaksi fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari', ada fi'lul amri, bahkan masdar, yaitu muttaqin atau muttaqun. Ada 115 kali. Kalau kita lihat konteksnya,
Ketakwaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini ada dua pembagian. Yang pertama pembagian hablum minallah. Yang kedua pembagian kepada hablum minan nas, atau dengan bahasa lain hubungan vertikal dan hubungan horizontal antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia. Maka dituntut ketakwaan. Ketakwaan yang pertama Allah sebutkan bahkan awal daripada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ketakwaan yang pertama Allah menegaskan di dalam Al-Quran, bentuk ketakwaan kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan setiap hari. Minimal setiap 1 pekan sekali kita meningkatkan ketakwaan, dosisnya agar bisa kita gunakan di dalam 1 minggu penuh atau 1 pekan penuh selama 7 hari. Begitu dosis itu turun, kita hadir solat Jumat, dosis itu kembali naik. Atau tingkat ketakwaan kita itu semakin meningkat. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada yang ghaib. Makna yang ghaib tidak dapat dilihat. Allah tidak dapat dilihat, malaikat tidak dapat dilihat, hari akhir belum pernah kita rasakan, belum pernah ada yang sudah masuk syurga kemudian hadir kembali ke dunia. Semua itu adalah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada yang ghaib. Kemudian yang kedua, dia meningkatkan hubungan spiritualitasnya dengan Allah dengan cara yuqimunas shalah, mendirikan salat. Maka salat di dalam sehari semalam 5 waktu ini menjadi daya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, tidakkah kalian melihat seseorang yang rumahnya, di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi sehari semalam 5 kali, bukankah dia akan senantiasa bersih, dia akan senantiasa suci, hilang kotoran-kotoran noda-noda yang ada pada tubuhnya. Maka begitu pula solat. Maka orang yang melaksanakan solat ini bagian daripada meningkatkan daya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa, dia juga melaksanakan perintah untuk harta yang diberikan kepadanya dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka ini adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah meningkatkan ketakwaan. Kemudian sesi yang kedua atau bagian yang kedua yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, pembagian ketakwaan itu adalah meningkatkan hubungan baik dengan sesama manusia. Allah berfirman sebagaimana surat atau ayat yang kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian beristighfar kepada Allah, karena ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang cepat beristighfar kalau buat salah, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Karena yang namanya manusia, la yusamma bil insan illa linisyani, tidak dinamakan dengan manusia insan kecuali karena kealpaannya. Coba kita lihat, kenapa disuruh segerakan istighfar? Dari bangun tidur, jangan kita anggap anggota tubuh yang lain, mata saja. Mata saja, begitu bangun tidur mungkin kita sudah melakukan maksiat kepada Allah. Begitu kita buka HP, saya yakin tidak ada yang tidak buka HP begitu bangun tidur. Dia baca pesan,
dia buka Facebook, dia buka dan lain sebagainya, dia buka HP-nya. Mungkin pada pandangan HP tersebut tidak sengaja kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah, maka paling sedikit pada saat itu mata kita sudah mulai bermaksiat. Maka dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kita menuju kepada ampunan Allah. Artinya ciri orang yang bertakwa adalah wa idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu ciri orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah buat salah, tetapi begitu dia buat salah, dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan mari kita menuju kepada jannahnya Allah, syurganya Allah. Siapa yang akan mendapatkan syurga Allah? Allah jelaskan setelah ayat ini, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Yang pertama yang disebutkan oleh Allah, baik hubungannya dengan Allah pada awal surat Al-Baqarah. Kemudian yang disebutkan oleh Allah pada surat Ali Imran ini, Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka adalah orang-orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Itu ciri orang yang bertakwa. Baik hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana baik hubungannya? Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan hartanya fis sarra wad darra, pada saat lapang dan pada saat sempit. Terkadang legetanyo tak sedekah tak pereh kaya. Kita tidak pernah paham bahwasanya sedekah itu memancing kekayaan. Legetanyo tak sedekah watai senang, watai tamang gaji awal bulan. Tidak pernah kita berusaha untuk bersedekah ketika kita rugi. Bahkan kita ambil uang RM5,000 nyompat peng tajuk ka ni yatim, tayu mendoa ba ni yatim, bermudah rezeki ni bila Allah. Ini jarang kita lakukan pada saat kita susah. Padahal infak pada saat lapang, pada saat sempit, ini adalah untuk memancing rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad darra, orang-orang yang berinfakkan hartanya, memberikan hartanya pada saat sempit, pada saat susah. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat di dalam surat Al-Ma'un, kita melihat peringatan Allah, skala prioritas yang disebutkan oleh Allah. Allah mengancam orang-orang yang tidak peka terhadap kehidupan sosial. Allah menyebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustai hari akhir, orang yang tidak beriman kepada hari akhir? La yu'minuna bil ghaib, mereka tidak beriman kepada hari akhir, mereka dustakan hari akhir. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan anak yatim, tidak mau menyantuni anak yatim. Tidak Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak solat tahajud, mereka adalah orang-orang yang tidak i'tikaf, mereka adalah orang-orang yang tidak zikir pagi dan petang. Tidak, yang disebutkan skala prioritas pertama oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang kedua, skala prioritas disebutkan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita tidak punya harta, kita tidak punya uang untuk kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin, tetapi kita juga tidak pernah memfasilitasi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kita bukan fasilitator kebaikan. Bahkan ayat akhir yang disebutkan oleh Allah, kita adalah orang-orang wayamna'unal ma'un, menanna bantuan ke anak yatim, ke fakir miskin. Tacok le kita tak pasal orang ke. Tacok le kita tak suntik. Bukan tak suntik, tak cutit, tak mele katanya holain pada kepentingan pribadi. Maka itu orang-orang yang mendustakan agama, tidak memfasilitasi memberikan makanan kepada orang yang fakir dan miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga baru Allah sebutkan hubungan hablum minallah antara manusia dengan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai daripada waktu solatnya.
Maka ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diancam dengan kalimat yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustai agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ciri orang yang bertakwa adalah yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Mereka berinfak fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dalam keadaan sempit. Kemudian yang ketiga, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Kemudian dia menawarkan hutang kepada Rasulullah. Belum jatuh tempo hutang tersebut, dia datang ke masjid. Rasulullah sedang duduk di dalam masjid. Kemudian dengan suara yang lantang dia mengucapkan, "Ya Muhammad, aqdid dain." Wahai Muhammad, tunaikan hutangmu. Tapi ini belum waktu. Tunaikan hutangmu. Memang Bani Abdul Muttalib ini adalah mutul, kata dia. Bukan hanya menghina Rasulullah di depan umum, bahkan dia menghina keluarga Rasulullah, keturunannya Bani Abdul Muttalib. Dia katakan orang-orang yang tidak mau membayar hutang mereka. Orang-orang yang hantem bayi hutang dipegah ke keluarga Nabi, ke keturunan Rasulullah. Sayyidina Umar bangun. Dia menghunuskan pedangnya. Kalau engkau mengangkat kepada suaramu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pedang ini akan menebas kepalamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, ana wa huwa bihadzal amri ahwaj." Wahai Umar, berhenti. Saya dan dia dalam perkara ini lebih berhak daripada kamu. Kemudian beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, datanglah ke tempat penyimpanan makananku, ke tempat penyimpanan hartaku, ambillah secukupnya, kemudian bayarkan hutangku kepadanya dan lebihkan 1 sa' kepadanya. Lebihkan 1 kali lipat kepadanya." Kemudian Sayyidina Umar di dalam keadaan yang marah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu, beliau mendengar perintah Rasulullah, langsung menuju kepada tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Coba lihat, biasanya yang memegang kunci tersebut adalah Bilal bin Rabah. Akan tetapi kenapa yang melakukan ini adalah Sayyidina Umar? Rasulullah ingin mendidik Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar, sahabat yang senior, orang yang besar, tokoh yang besar di antara sahabat-sahabat yang lain, datang kemudian mengambil apa yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian beliau membayarkan hutang Rasulullah 1 sa'. Kemudian beliau lebihkan 1 sa'. Yahudi ini bertanya, "Kenapa engkau lebihkan 1 sa'?" "Ini perintah Rasulullah, fima rawa'tuka, karena aku sudah keras kepadamu." "Wahai Umar," kata Yahudi tersebut, "tahukah engkau siapa saya?" "Saya tidak tahu." "Kamu Yahudi biasa, Yahudi Madinah." "Tidak, saya adalah pimpinannya orang-orang Yahudi," kata beliau. "Saya ingin mencoba bahwasanya saya sudah membaca literatur seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Saya mendapatkan seluruh tanda-tanda kenabian itu ada pada Muhammad. Cuma saya ingin memastikan satu hal." "Apa itu?" "Hal yasbiqu, apakah keimanannya tersebut akan lebih dikedepankan ketimbang kemarahannya?" Maka saya tadi mencoba bagaimana apakah beliau benar seorang rasul. Maka pada hari ini saya melihat bagaimana kelembutan hatinya. Wahai Umar, beliau adalah Rasul Allah, benar-benar Nabi Allah yang tidak mengedepankan emosinya dibandingkan dengan keimanannya. Bahwasanya saksikan wahai Umar, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Terkadang kita tidak sanggup menahan amarah, bahkan leuh tapubut baru menyesal. Karena kemarahan tersebut hanya berlaku 1 menit, bahkan setengah menit atau beberapa detik, akan tetapi efek yang kita terima berkepanjangan, baik itu sanksi sosial di dalam masyarakat ataupun kerugian harta benda yang kita terima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Kemudian yang keempat, wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang mau memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Maka inilah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah menutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa karena sikapnya adalah orang-orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia.
Maka ciri orang yang bertakwa bukan hanya orang yang rajin solat, bukan hanya orang yang rajin i'tikaf, bukan hanya orang yang rajin memutar tasbihnya, akan tetapi ciri orang yang bertakwa baik hubungannya dengan Allah, juga tentu baik hubungannya dengan sesama manusia. Mereka peka terhadap kehidupan sosial, mereka peka terhadap orang-orang yang masih fakir dan miskin di lingkungan mereka, di samping rumah mereka, di tempat mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang suka menyantuni anak yatim. Mereka orang-orang yang bertakwa, mau memperhatikan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan dirinya. Orang-orang yang bertakwa, baik tutur katanya terhadap orang lain, tidak menyakiti, mudah memaafkan, dan tidak cepat marah kepada orang lain apabila dipancing kemarahannya. Maka itulah ciri orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap Jumat yang diperintahkan kepada khatib untuk membacakan rukun 2 al-khutbah, tujuannya adalah untuk memperbaharui ketakwaan kita. Ibarat kalau HP, setiap Jumat kita isi saldonya, kita isi pulsanya, sehingga kita bisa menggunakan paket tersebut selama 1 pekan. Kemudian begitu habis, setiap Jumat kita isi kembali. Maka menyahai tiap Jumat tajak semayang Jumat, tetapi takwanya hana truk bak katanya, berarti ada yang salah di dalam ibadah Jumat kita. Pukul salah niat tajak semayang Jumat gara-gara iparuh bak kedai kopi. Menyahana urung paruh bak kedai kopi, mungkin hana tajak bak Jumat. Atau tajak bak Jumat baik sampai dikun urung-urung yang payah musyahadat kembali. Karena dikatakan oleh para ulama, ya, man taraka salatal jum'ah, barang siapa yang meninggalkan salat Jum'ah 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka dia harus disyahadatkan kembali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gara-garanya tajak, berarti kita ke sini bukan untuk menambah ketakwaan kita. Gara-gara razia tajak, ini bukan untuk menambah ketakwaan kita. Maka mari kita perbaharui ketakwaan kita setiap 1 pekan sekali. Bek rugo ke ceramah khatib, bek rugo ke peringat le khatib, bek rugo ke peringat le tengku imam, dan lain sebagainya. Maka tujuan kita adalah untuk memperbaharui ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Menyena urang liu Jumat makin bro akai, makin palau akai, maka Jumat ini tidak berefek positif baginya, berarti ada yang salah dengan solat Jumatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan di dalam penyampaian yang singkat. Dengan masih kurang daripada sisi ilmu pengetahuan, mohon koreksi, mohon perbaikan apabila ada kesalahan, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Mari kita masuk dalam rukun 2 al-khutbah. Apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang, mohon ditegur agar sah solat Jumat kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين الطاهرين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.